warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu sekalian, saya mau cek dulu bahan-bahan materinya. Bagaimana tugas yang lalu yang saya kasih, ibu-ibu bawa. Semangat belajarnya. Kita akan bermain game ya Bu. Bagaimana ibu-ibu setelah main game? Ibu-ibu senang? Senang. Bahagia? Bahagia. Ya, makasih. Nah, sekarang kita akan mereview materi yang lalu ya. Kita akan mengulangi materi yang dulu ya. Apakah ibu-ibu masih ingat materinya? Yang akan kita pelajari hari ini itu sangat erat hubungannya dengan materi yang dulu ya. Oke. Ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan materi ini, saya jelaskan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita masuk modul 5 ya. Modul 5 yaitu kesejahteraan sosial. Hak-hak dari penyandang disabilitas. Yang ketiga adalah ragam dan tingkatan disabilitas. Yang keempat adalah pelayanan bagi disabilitas berat di dalam keluarga. Kemudian ibu sekalian, saya ingin bertanya, seperti apa itu disabilitas? Anak-anak yang tidak normal. Anak-anak yang tidak normal. Kalau ibu? Anak-anak yang Yang cacat. Nama filmnya itu adalah Getun Anak Istimewa. Ini Getun adalah anak disabilitas. Saling berpasangan ya. Silahkan berpasangan. Saling duduk berpasangan. Oke. Kita akan bermain sesuai dengan lembar kerja 13.1 ya di bukunya ibu-ibu. Tolong buka lembar kerja tabu 13.1. Sudah bermain ya. Kita tadi sudah bermain. Apa yang ibu-ibu rasakan setelah bermain? Senang ya. Jawaban tadi ya di sini ya. Di sini ya. Saya tem sedikit melalui flipchart 1 ya. Tolong lihat di sini ya, Bu. Flipchart ini ya. Ini, apa itu penyandang disabilitas? Selanjutnya yaitu hak-hak penyandang disabilitas ya. Di sini langkah ini saya berharap ibu-ibu setelah terima materinya ibu-ibu mengerti hak-haknya ini penyandang disabilitas, apa hak-haknya mereka. Yaitu permainannya perbedaan dan persamaan. Sekarang ibu-ibu tolong buka lembar kerjanya ya. Halaman 13.2. Oke. Beda. Apa yang tadi ibu mainkan itu? Apa apa yang ibu dapatkan dari permainan persamaan dan perbedaan? Bahwa meskipun dia disabilitas atau tidak normal, dia juga memiliki persamaan dengan orang yang normal, memiliki hak-hak yang harus diberikan ya. Bagaimana kalau kita putar ini kehidupan yang kita alami selama ini, kita putar yang tadinya kita normal menjadi tidak normal. Bertanya, apa hak-hak dari penyandang disabilitas? Untuk hidup. Ya, untuk hidup. Apalagi bebas dari cercaan. Apalagi kan hak-hak penyandang disabilitas ya melalui flipchart ini. Tidak di sini dalam lingkungan sekitar yang disabilitas berat, yang penyandang disabilitas. Jangan suka maki-maki ya. Nah, disabilitas Bu ya. Jadi kita akan belajar tentang ragam-ragamnya ya dan tingkatannya. Ternyata disabilitas juga itu bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat ya. Oke. Kemudian saya akan berikan gambaran sedikit tentang jenis disabilitas ya. Yang ini disabilitas fisik ya, yang orang lumpuh. Buku pintarnya halaman 6 dan atau bisa melihat ke sini ya, penyandang disabilitas berat ya. Nah, ini penyandang disabilitas berat. Tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. Dan disabilitas berat di dalam keluarga ya. Jadi kita harus tahu pelayanan-pelayanan apa yang harus kita berikan kepada penyandang disabilitas. Kalau seumpama dalam keluarga itu ada penyandang disabilitas. Jadi saya berharap ibu-ibu di sini kalau ada penyandang disabilitas di rumahnya, ibu-ibu harus jadi pelayan ya. Bocah tanpa tangan dengan kaki yang hanya
menggelinding ya. Oke. Dan tadi Ibu sudah nonton film ya? Nah, sudah ya. Nah, sekarang saya akan bagi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Sekarang saya minta kepada ibu-ibu untuk mendiskusikan langkah-langkah apa yang ibu-ibu lakukan ya. Langkah apa yang ibu lakukan untuk melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang ada di dalam keluarga ya. Bisa mungkin buka buku Bintanta halaman 7. Di situ ada pelayanan disabilitas oleh keluarga atau ya disabilitas berat di keluarga ya. Ini memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Saya akan bentuk 4 kelompok lagi ya. Nah, 4 kelompok ini kita akan bermain game. Nanti buka halaman buku pintar halaman 10 dan 12 ya. Buka buku halaman pintar, buku pintar 10 sampai 12. Di situ ada simpulkan ya. Saya akan simpulkan dari permainan tadi, yaitu pelayanan disabilitas di masyarakat ya. Bisa kita lihat di sini, Bu. Ya. Nanti ya, tidur pawat. Baiklah ibu-ibu sekalian, ibu-ibu masih semangat? Semangat. Padahal ini sudah sesi terakhir. Jadi ibu-ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita sebagai masyarakat yang normal, kalau kita bertemu dengan penyandang disabilitas, maka berikanlah pelayanan yang terbaik. Angan kucilkan mereka ya, dari UNICEF ya. Oke. Sudah nonton film kan? Sudah. Nah, tadi di situ apa pelajaran apa yang Ibu dapatkan? Sukses story disabilitas ya. Sukses story disabilitas, cerita disabilitas yang sukses. Ya, halaman 13. Dan bisa juga melihat flipchart titik 8 pesan-pesan penting ya, pesan-pesan penting yang ada di selama materi ini ya. Pesan-pesan pentingnya atau pesan-pesan kuncinya yaitu penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia ya. Jadi dia manusia juga ya. Jadi kalau kita ketemu disabilitas jangan dijauhi karena dia manusia juga, bukan binatang buas ya. Kemudian yang kedua, penyandang disabilitas juga warga negara ya. Makanya dia memiliki hak karena dia juga adalah warga negara dan lebih lagi dia adalah manusia. Yang ketiga, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Artinya kalau kita bertemu dengan penyandang disabilitas, jangan jauhi ya. Jangan jauhi karena penyandang disabilitas itu adalah orang yang paling butuh dibantuan. Ya, jadi kalau bertemu nanti penyandang disabilitas, entah itu mungkin tetangga rumah atau tempat kerja jangan abaikan, Bu. Nah, jadilah pelayan terbaiknya. Ya, hari ini saya berharap ibu-ibu sekalian bisa mempraktekkan di rumah ya materi-materi yang sudah dipelajari ini, dan bisa juga menginformasikan kepada orang-orang rumahnya, tetangganya, maupun teman-temannya ya, yang membutuhkan informasi tentang disabilitas ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bu karena sudah bersedia meluangkan waktunya hadir di pertemuan P2K2 ini, peningkatan kemampuan keluarga ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.